Apa kabar pemirsa JITV yang berbahagia? Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang tentang layanan emergensi di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya Anas Safaat dalam Sarasehan Perbincangan Seputar Jogja. Kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Anung Trihadi dari Seksi Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Ardian Dwiroy dari TRC BPBD DIY. Yang pertama, selamat datang Bapak-bapak. Ya, saya akan bertanya ke Pak Anung dulu tentang layanan emergensi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwasanya saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta ada namanya BPBD, kemudian ada namanya Dinas Kesehatan yang semuanya punya produk layanan emergensi kegawat daruratan baik di kesehatan maupun kebencanaan. Nah, di Dinas Kesehatan sendiri punya program PSC 119 atau Public Safety Center 119. Nah, sebenarnya apa sih itu Pak Anung? Silakan. Iya, terima kasih Mas Anas. Apa kabar pemirsa JITV? Ya, mulai tahun ini, tepatnya kira-kira bulan-bulan April, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta meluncurkan suatu layanan emergensi yang mudah diakses oleh masyarakat dengan hanya 3 nomor, yaitu adalah layanan emergensi PSC 119 Dinas Kesehatan DIY. Nah, ini merupakan layanan yang menggabungkan dari layanan suatu panggilan telepon terhadap suatu kejadian kegawat daruratan medis. Kita berbicara di sini adalah kegawat daruratan medis yang sampai layanan evakuasi oleh tenaga medis yang kompeten menggunakan ambulan dan mengirim ke rumah sakit yang sesuai dengan kondisi korban atau kegawat daruratan medis yang terjadi. Jadi memang tadi benar, kepanjangannya adalah Public Safety Center 119. Okay. Ya, ini memang layanan yang saat ini merupakan layanan unggulan di bidang kesehatan. Okay. Dan ini terkoneksi oleh jaringan yang memang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di DIY. Oke. Silahkan. Lantas apa perbedaannya dengan kalau dulu kita mengenal kalau misalnya ada emergensi itu menekan 118, atau kemudian kita kenal lagi ada namanya Pusbankes 118, ada Yes 118, kemudian kalau di Bantul itu ada BES, kemudian di Sleman Slash ataupun di Gunung Kidul Gas. Nah, itu perbedaannya apa ataukah itu terintegrasi atau yang lainnya? Iya, terima kasih. Jadi kita tidak menghilangkan layanan-layanan emergensi yang ada di kabupaten kota, tetapi menggabungkan dan mempermudah masyarakat. Okay. Bisa kita bayangkan kalau untuk suatu kejadian kegawat daruratan medis di jalan, itu kejadiannya ada di Bantul. Bantul berarti adalah Bantul Emergency Services. Yeah. Dengan nomor telepon yang 6 digit. Iya, betul. Ya, oke. Sleman ada nomor telepon 7 digit. Iya. Gunung Kidul ada nomor telepon 6 digit. Iya. Ya. Apakah masyarakat ingat? Belum tentu. Belum. Ya, inilah yang kemudian akhirnya kita integrasikan antara BES, Bantul Emergency Services, kemudian di sana ada SES, Sleman Emergency Services, kemudian Gunung Kidul Emergency Services, serta PSC 118-nya kota. Yeah. Ya, itu kita integrasikan, kita koordinasikan di dalam PSC 119 Dinas Kesehatan DIY. Karena dengan nomor 119 itu dimanapun penduduk DIY itu mengakses, itu akan tersambung dengan call center kami, dan call center kami nanti yang akan menentukan sebenarnya dengan pihak mana, ambulan mana yang paling dekat untuk menjemput korban atau
pasien yang mengalami kegawat daruratan medis. Jadi kami jelaskan juga sebenarnya PSC 119 ini di Jogja ada dua. Yang satu adalah di Dinas Kesehatan DIY, yang kedua adalah di Kota Yogyakarta. Cuma memang kami sudah membentuk suatu kerjasama yang baik. Jadi kalau penduduk DIY itu katakanlah di luar Kota Yogyakarta memanggil 119, itu masuknya ke PSC 119 Dinas Kesehatan DIY. Kemudian dari situ kami bisa tahu lokasinya, kemudian kami kirim melalui petugas call center kami yang 24 jam. Itu petugas ambulan terdekat. Berarti keduanya berada di wilayah Kota Jogja ya, Pak? Yang satu di Kota Yogyakarta, yang satu di Dinas Kesehatan yang notabene-nya juga di dekat Kota Yogyakarta. Nah, apakah juga mengcover seluruh daerah istimewa Yogyakarta, Pak? Iya. Kenapa kami mendorong PSC 119 Dinas Kesehatan DIY itu juga dibentuk karena untuk memudahkan seluruh penduduk Yogyakarta itu mengakses nomor yang mudah diingat dan itu bisa langsung masuk ke call center kami. Saya sudah melakukan beberapa tes call, baik itu di Sleman ujung sana, kemudian di Bantul ujung sana. Itu ketika saya pencet 119 itu ada mekanisme diterima di pusat, kemudian didispatch ke lokasi. Jadi untuk kejadian yang di Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Sleman itu dispatchnya nanti ke PSC 119 Dinas Kesehatan DIY. Tetapi kalau kejadiannya di kota, mungkin saja bisa langsung masuk ke PSC kota, tetapi tidak menutup kemungkinan juga masuk ke PSC kami. Tetapi kami sudah punya jalur komunikasi di luar ini sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memberikan bantuan itu lebih cepat. PSC 119 itu bertempat di Pusdal Ops BPBD DIY. Nah, itu bentuk kerjasamanya seperti apa sih, Pak? Kenapa bertempat di Pusdal Ops begitu, Pak? Iya, ini sebenarnya berasal dari kebijakan dua pimpinan, yang jelas adalah Kepala Dinas Kesehatan DIY, Ibu Kumbayun, serta Kepala BPBD, Pak Krido, yang memang melihat bahwa layanan kegawat daruratan atau layanan emergensi itu sebenarnya kesehatan punya, BPBD juga punya. Nah, sebenarnya dalam tahun ini dicoba untuk bagaimana kalau layanan ini terpadu sehingga ketika terjadi kasus emergensi, khususnya kecelakaan, itu tidak hanya tenaga kesehatan yang dikirim ke sana, tetapi ada beberapa personil yang bisa membantu mengamankan. Jadi bentuknya memang saling memperkuat sebenarnya. Betul. Kalau sesuatu hal yang terintegrasi, masyarakat juga akan lebih mudah untuk mengaksesnya. Kemudian saya mau ke Pak Ardian dari BPBD DIY yang merupakan TRC di BPBD DIY. Di BPBD, Pak Ardian di Emergency Medical Team ya. Kemudian ada kehadirannya PSC 119 itu, manfaat seperti apa yang kemudian selama ini sudah dirasakan oleh TRC sendiri, Bapak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Anas, Pak Pemirsa BTV dimanapun berada. Jadi memang BPBD di Jogja dan mungkin di daerah-daerah lain ini adalah lembaga yang baru. Jadi tuntutan masyarakat saat ini sangat luar biasa, Mas Anas. Jadi ketika ada lembaga baru yang menangani bencana, semua masyarakat itu berbondong-bondong. Keluhan tentang terkait dengan pelayanan itu selalu ada di BPBD. Entah itu yang namanya kejadian, musibah ataupun bencana itu sendiri. Jadi itu menjadi sebuah inspirasi bagi kami tim reaksi cepat BPBD DIY untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kejadian ataupun situasi emergensi. Di BPBD memang ada tim emergensi respon terkait dengan medis yang saat ini memang masih dalam posisi
teman-teman juga masih melakukan perbaikan-perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Sangat senang sekali ketika dari Dinas Kesehatan ini muncul adanya PSC 119 yang sangat membantu sekali. Artinya selama ini kami teman-teman MT di TRC BPBD DIY itu sangat terbantu ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan emergensi medis. Kita sadari, kita yakini di Yogyakarta yang namanya lalu lintas luar biasa. Kita hampir tiap hari kalau kita melihat medsos itu luar biasa kejadian kecelakaan. Nah, terkadang masyarakat menelpon di call center kami untuk meminta bantuan terkait dengan pelayanan kedaruratan. Nah, sekarang adanya 119 ini sangat kami rasa sangat bermanfaat sekali, membantu di dalam melayani masyarakat dalam pelayanan di emergensi medis. Oke. Kalau tidak salah ini Pak, TRC itu tugas utamanya adalah kaji cepat, betul ya? Dalam hal kedaruratan dan kebencanaan. Berarti secara tidak langsung tugas kaji cepatnya akan lebih terbantu. Apakah betul seperti itu? Betul sekali Mas Anas. Jadi saat ini dengan kehadirannya PSC 119 ini sangat membantu, di mana sebenarnya tugas pokok fungsi tim reaksi cepat BPBD adalah tim asesmen. Jadi artinya ketika ada terjadi kejadian emergensi, teman-teman bisa melakukan identifikasi terkait dengan kejadian tersebut. Kira-kira apa yang akan diperlukan dalam kondisi cepat mungkin. Nah, kenapa dulu adanya di BPBD TRC itu ada MT, karena memang waktu itu merespon dari masyarakat terkait dengan kondisi yang berlangsung, adanya tindakan yang harus segera dilakukan terkait dengan kejadian. Nah, saat ini teman-teman terbantu ketika ada 119, ketika ada kejadian teman-teman segera melakukan asesmen, kemudian melaporkan kepada Puslap atau bisa langsung kepada teman-teman dari PSC 119 terkait dengan kondisi. Kita membutuhkan tim medis dari 119. Teman-teman TRC bisa melakukan identifikasi kepada korban, kemudian bisa melakukan komunikasi kepada Pusdalop maupun kepada PSC untuk segera mendatangkan tim medis dari 119. Itu, Mas. Apakah kemudian kalau misalnya masyarakat memanggil 119 itu sama artinya juga memanggil TRC atau belum, Pak? Beberapa contoh dalam beberapa waktu yang lalu memang ada seperti itu, Mas. Jadi ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan emergensi, kemudian melapor kepada Pusdalop, kemudian tim TRC segera melakukan asesmen atau kajian terhadap kondisi korban atau pasien. Kemudian kami minta bantuan kepada teman-teman TRC untuk bisa mengkondisikan korban tersebut. Jadi sangat hubungan komunikasi antara tim reaksi cepat dengan TRC sudah mulai terjalin. Ketika ada kejadian kami sudah melakukan asesmen, kemudian kami melakukan komunikasi dengan 119. Berarti sangat meringankan untuk tugas ya, bisa berbagi tugas dan di lapangan pun bisa mempercepat untuk pelayanannya. Jadi mungkin tidak semua kejadian akan didatangi oleh PSC ataupun TRC, tinggal tergantung nanti hasil analisisnya begitu ya. Oke, saya kembali ke Pak Anung. Kalau kemudian masyarakat menelpon 119 itu gratis atau berbayar sih Pak? Silakan Pak. Iya, ini pertanyaan hampir selalu muncul di setiap kegiatan yang terkait dengan PSC 119. Iya, 119 ini kebetulan memang menggunakan jaringan Telkom, sehingga pengguna Telkom itu biasanya gratis. Jadi baik dari HP maupun dari non HP, tetapi yang menggunakan jaringan Telkom ya. Telkomsel ya artinya ya. Jadi kalau kita punya nomor Telkomsel, kita panggil dengan 119 itu gratis, dan ada fasilitas atau mungkin ada kelebihan lain ketika kita memanggil menggunakan nomor Telkomsel. Selain gratis, itu sekaligus langsung terlacak
langsung terlacak posisi dari BTS terdekat. Oke. Ini yang luar biasa, sehingga saya pernah melakukan tes call pada waktu awal itu karena saya ingin memastikan juga. Saya dari ujung Sleman di Kalurang sana, saya panggil 119 masuknya ke kita, ke PSG Dinkes DIY. Oke. Saya ke Gunung Kidul, perbatasan Gunung Kidul Bantul, di tempat tinggal sana, saya itu Piungan, masuk ke PSG 119 Dinkes DIY. Wah. Tapi ketika saya ada di kota itu sebagian besar masuk ke PSG-nya Kota Yogyakarta. Oke. Ini untuk mempermudah kami, karena apa? Karena memang kami tidak menghilangkan peran dari yang lain. Karena memang beberapa embrio itu yang memang harus kami rangkul kemudian kami tumbuhkan. Nanti kalau mereka sudah bisa mandiri, kita bersifat sebagai koordinator saja. Oke. Jadi Berarti kalau dari secara nomor sistem, lain, ya. mohon maaf Oh, itu ya. masih berbayar. Nomor lain masih Nomor lain berbayar, selain ya, dari selain dari jaringan Telkom ya. Ya, kenapa begitu? Karena ini nantinya akan berlaku sudah berlaku untuk nasional, walaupun memang belum semua. Oke. Yang mempunyai kemampuan jaringan hampir di seluruh pelosok dengan sinyal yang bagus, ya kita akui saat ini mungkin masih Jaringan produk itu Telkom tadi, ya. produk itu tadi. Oke. Kemudian layanan 119-nya, kalau tadi secara sistemnya sudah bagus, kemudian dari layanannya apa saja sih Pak yang dilayani? Maksudnya ketika masyarakat melaporkan, apakah hanya terbatas kesehatan saja, atau kemudian kalau misalnya masyarakat mau membawa keluarganya ke rumah sakit dan lain sebagainya, apakah itu juga termasuk dalam layanan itu Pak? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan kedua yang selalu muncul juga. Iya. Untuk PSG 119 kita fokus untuk layanan kegawat daruratan medis. Apa sih kegawat daruratan medis? Ada dua kata, gawat dan darurat. Jadi keadaan yang terjadi pada seseorang yang harus segera dilayani, kalau tidak akan menimbulkan komplikasi. Itu gawat darurat. Segera itu kan darurat. Gawat itu pasti akan menimbulkan komplikasi. Apa sih kasus-kasusnya? Yang jelas adalah kecelakaan lalu lintas. Hampir sebagian besar yang masuk adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Karena kecelakaan lalu lintas itu walaupun terlihat biasa, tapi pasti harus membutuhkan pelayanan gawat darurat karena memang untuk asesmen, penilaian dan sebagainya. Yang kedua, kasus-kasus gawat darurat yang lain bisa kita kita bisa memanggil ke 119. Contoh ketika memang terjadi kasus kasus kegawat daruratan pada ibu melahirkan atau mungkin pada bayi. Itu bisa. Ya. Tapi kegawat daruratan ya. Bukan karena ibu mau melahirkan terus kemudian manggil 119. Nanti di assessment dari situ. Ya. Karena memang yang kita fokuskan adalah gawat darurat. Stroke yang pada saat serangan. Stroke pada saat serangan. Itu karena kemudian kami juga di dalam sistem ini teman-teman call center itu punya data rumah sakit mana sih yang memang mempunyai fasilitas-fasilitas CT scan dan sebagainya. Jadi nanti tim EMT, Emergency Medical Team yang dikirim, baik itu mungkin dari base SES ataupun dari GES atau dari rumah sakit yang MOU dengan kami atau dari Pusbangkes 118 tadi kan sekaligus menjawab, itu bisa kami arahkan, dikirim ke rumah sakit sana saja karena peralatannya lebih lengkap. Itu bisa. Tapi jangan mau kontrol sudah stroke 5 tahun yang lalu karena nggak ada kendaraan 119 itu tidak masuk di dalam kategori gawat darurat. Berarti kira-kira kalau saya simpulkan keadaan kesehatan yang itu mengancam jiwa ataupun butuh pertolongan segera itu yang bisa dilakukan pelayanan di 119 PSC ya? Benar Mas Anas. Selanjutnya kalau kemudian ada korban kecelakaan Pak, korban kecelakaan kemudian ada orang yang menelpon 119 meskipun bukan keluarganya atau tidak kenal sama sekali, apakah itu juga tetap dilayani Pak? Iya, intinya setiap orang yang melihat kejadian kegawat daruratan pada seseorang dan dia bisa mengakses 119, silahkan laporan. Pembiayaannya Pak? Pembiayaannya. Nah sekarang pembiayaannya. Kalau kita berbicara tentang pembiayaan itu, kita lihat sekarang adalah pembiayaan untuk kasus gawat darurat sendiri. Biasanya yang memang krusial adalah kita menyebutnya adalah pembiayaan pre-hospital. Pre-hospital itu saat
tim emergency medical team atau tim P3K atau tim ambulan tadi datang ke lokasi kejadian, kemudian evakuasi pasien tersebut sampai dikirim ke rumah sakit. Oke. Itu yang pre-hospital. Nah, yang selama ini pre-hospital sangat tergantung dengan kondisi kecelakaan tersebut. Kalau kecelakaan, kalau kecelakaan itu kan ada kecelakaan tunggal, dia masih bisa menggunakan kartu CKN. Kalau kecelakaan tunggal. CKN. Kalau kecelakaan tunggal, dan itu masuk ke dalam include-nya pembiayaan rumah sakitnya, yang ambulan yang menjemput tadi. Tapi kalau kecelakaan tidak tunggal, itu kan jasa raharja nanti masuk dalam include pembiayaan jasa raharja. Nah, selama ini teman-teman baik itu rumah sakit maupun tim-tim yang ses dan sebagainya itu ketika menjemput ya pasien tidak ditarik sebenarnya. Berarti intinya bagi masyarakat siapapun ketika melihat kegawat daruratan kesehatan itu bisa memanggil 119 dan diberikan layanan secara gratis untuk pre-hospitalnya. Nah, kemudian untuk Pak Ardian, apakah begitu juga ketika masyarakat melaporkan kejadian kebencanaan memanggil TRC melalui Pusdalop ataupun PSC, apakah juga gratis seperti itu, Pak? Ya, Mas Anas, memang karena kita juga sama ya pelayanan di kemanusiaan, ya kita tidak pernah namanya menarik ataupun tidak pernah, bahkan teman-teman yang tergabung di TRC itu memang murni dari relawan, tergabung di situ, memang tidak pernah menarik biaya apapun kepada keluarga, korban ataupun pasien. Jadi ketika kita menemukan kejadian, ketika ada laporan kita segera ke lokasi dan membawa korban itu sampai ke rumah sakit, kita serahkan kepada pihak keluarga di rumah sakit, ya sudah, seperti itulah pelayanan kita. Jadi kami membantu kepada masyarakat, tidak memungut apapun. Kemudian terkait ini karena layanan kegawat daruratan dalam kebencanaan juga termasuk layanan darurat, termasuk kesehatan juga. Nah, kalau di PSC 119 sendiri, kalau misalnya kejadian bencana, itu kan korbannya banyak, Pak. Nah, itu apakah PSC juga siap untuk pelayanan itu, Pak? Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Jadi mekanisme yang sudah kami bangun terkait dengan keadaan emergensi dalam skala sehari-hari itu tadi kan kecelakaan, kasus gawat darurat. Itu juga kami bangun untuk kasus yang dalam eskalasi yang lebih luas atau bencana. Tetapi di dalam bencana memang tetap harus ada beberapa hal yang memang harus diperlukan. Salah satunya adalah pernyataan bencana tadi ya. Ketika kepala BPBD katakanlah mengatakan mendeklir bahwa ini kejadian bencana, kemudian kemudian biasanya kami masuk dalam satgasnya Pusdalop itu, sehingga kami mengaktifkan satgaskes atau satuan tugas kesehatan. Itu untuk penanganan bencana. Tapi sebelum ketika katakanlah belum dideklirkan bencana, tapi sudah terlihat bahwa itu eskalasinya luas. Contoh apa? Mungkin kecelakaan pesawat atau kecelakaan bis gitu ya. Kecelakaan bis, korbannya mungkin katakanlah 20 apa 50 katakanlah ya, gitu beruntun. Ya mau tidak mau kami menelpon 119 kemudian dikonfirmasi ini apa kondisinya. Oh, ini kecelakaan skala luas. Berarti kemudian teman-teman kami di sini kemudian menghubungi berbagai resources melalui call center itu yang terdekat untuk melakukan penjemputan atau pengiriman EMT tadi. Nah, kemudian ditentukan bencana atau tidak. Kalau kemudian ditetapkan sebagai bencana, itu lebih mudah lagi untuk mengirim resources yang lebih besar. Tanpa diumumkan pun sebenarnya kami bisa minta tolong beberapa rumah sakit melalui Pusbankes 118, tolong dong kirim ambulan ke sana. Kemudian PMI 5 kabupaten kota, tolong dong SES, GES dan tolong dong kirim ke sana. Jadi itu yang mekanisme yang kami bangun. Berarti selain sistem yang sudah dibangun dengan begitu bagusnya, ternyata koordinasinya juga sudah mantap ya, dan sudah siap. Kemudian bagi masyarakat jangan ragu-ragu ketika terjadi keadaan darurat
di medis ataupun kedaruratan kebencanaan, silakan menghubungi 119. Kemudian untuk kebencanaan di Pusdal Opsnya di 54 kali 85, dan itu merupakan layanan gratis yang disediakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Oke, terima kasih pemirsa sudah bersama kami berbincang di Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Anung dan Pak Ardian sudah berbincang pada hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Anas, sampai jumpa. Salam tangguh, salam siaga, selamat